Perkenalkan, nama saya Diana Tri Agustina, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 12101830059. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengajar saya untuk mata kuliah warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mempresentasi siswa satu dulu ya. Nah, Mas Andri, ya, Mbak Tika, ya, Mbak Zulfi, ya, hari semua ya. Nah, setelah ini Ibu akan membacakan sebuah teks fabel. Nanti kalian identifikasi ya apa itu teks fabel. Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Belalang sembilan. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut itu membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka kadang menggunakan cairan etilen yang dikeluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka tentukan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar, tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sama. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak? Itu masuk ke sarang kalian." Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan.
setelah mendengarkan teks fabel yang telah Ibu bacakan, coba kalian identifikasi apa itu pengertian dari teks fabel. Kita silakan. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Tika, yaitu teks fabel yaitu teks fantasi yang di dalamnya menceritakan suatu kisah. Teks fabel tidak hanya menceritakan tentang binatang saja, tetapi juga menceritakan manusia dengan karakternya. Teks fabel juga biasa disebut dengan teks cerita moral. Mengapa demikian? Karena biasanya di dalam teks fabel itu diselipkan moral-moral yang dapat dianut oleh masyarakat. Seperti halnya teks fabel yang telah Ibu bacakan tadi, yang berjudul Belalang Sembah. Di dalamnya juga terdapat moral. Apa itu? Siapa yang tahu? Nah, Mas Faru, coba sebutkan apa cerita moral atau pesan moral yang dapat diambil dari teks fabel Belalang Sembah tadi. Ya benar, kita sebagai manusia harus pintar-pintar mengatur waktu. Jangan sampai sudah waktunya tiba tetapi kita tidak persiapan atau kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Fabel juga memiliki struktur. Struktur teks fabel itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu komplikasi, yang ketiga yaitu resolusi, dan yang keempat adalah koda. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Sedangkan komplikasi ini adalah inti dari teks fabel tersebut. Di dalam komplikasi itu ada konflik dan permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya hingga menuju dengan klimaks. Terus selanjutnya resolusi. Pada bagian resolusi ini dijelaskan tentang pemecahan suatu masalah. Sedangkan yang terakhir yaitu koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian penutup dari suatu cerita. Biasanya koda itu boleh ada dan boleh tidak. Mengapa demikian? Karena tidak semua teks fabel itu menerangkan tentang akhir dari ceritanya, apakah happy ending ataukah sad ending. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks fabel. Kaidah kebahasaan teks fabel itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya kata kerja. Di dalam teks fabel itu terdapat 2 kata kerja, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Selanjutnya yaitu kata sandang, si, dan sang. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kata-kata yang tempat atau waktu. Dan terakhir adalah penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama, yaitu kala itu. Digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Sedangkan kata akhirnya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi. Nah, setelah kalian nanti berdiskusi, kemudian kalian nanti presentasikan dan kelompok lain menanggapi ya. Karena nanti setiap kelompok memiliki cerita fabel yang berbeda begitu. Terus kemudian Ibu beri tugas ya, yaitu mencari tujuan dari teks fabel serta karakteristik tokoh sesuai dengan tujuan dari teks fabel tersebut. Baik, paham anak-anak dengan tugasnya? Oke, baik, semuanya sudah paham. Kemudian masukkan buku dalam tas. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.